Halo, assalamualaikum. Selamat datang di dapur. Nah, hari ini aku akan berbagi dua resep mochi sekaligus. Ini beneran enak banget, bikinnya mudah banget, dan kalian wajib mencobanya. Dan untuk ide jualan ini pastinya bakalan laris banget ya, karena sekarang benar-benar lagi viral untuk yang mochi-mochian. Mau tahu cara membuatnya? Mari kita buat sama-sama, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Pertama aku akan membuat krimnya terlebih dahulu dan di sini sudah aku siapkan wadah, lalu aku masukkan satu bungkus whipped cream atau sekitar 100 gram. Ini dimasukkan semuanya. Selanjutnya aku menambahkan 200 ml air dingin atau air es. Ini harus air dingin ya agar nanti hasilnya mengembang dengan baik. Kemudian ini dimixer dengan kecepatan paling tinggi sekitar 3 sampai 4 menit. Dimixer sampai adonannya mengembang, kental, dan berjejak seperti ini contohnya. Nah, jika sudah 3 sampai 4 menit dimixer, bisa dimatikan mixernya. Selanjutnya aku akan menambahkan keju oles dan ini hanya dipakai setengahnya saja. Ini setengahnya saja ya, jadi nggak semuanya. Kemudian aku akan menambahkan 1 saset SKM putih. Ini juga semuanya ya, 1 saset. Jika sudah ini dimixer kembali dengan kecepatan tinggi sampai tercampur rata saja, nggak perlu lama-lama. Jika sudah tercampur seperti ini bisa dimatikan mixernya. Kemudian sekarang bisa langsung dimasukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, ini setelah dimasukkan ke dalam plastik segitiga dapat 3 plastik. Selanjutnya akan langsung dimasukkan saja ke dalam kulkas agar tidak mudah meleleh. Lanjut aku akan membuat kulit mochinya. Di sini sudah aku siapkan wadah, lalu aku masukkan 300 gram tepung ketan putih, setengah sendok teh garam halus. Kemudian aku menambahkan 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan tepung maizena. Selanjutnya ini akan diaduk terlebih dahulu agar lebih tercampur ya. Selanjutnya aku akan menambahkan 300 ml air. Untuk airnya ini dimasukkan sedikit demi sedikit saja. Karena tekstur dari setiap tepung ini berbeda-beda, jadi dimasukkan sedikit demi sedikit saja. Sambil diaduk, jika masih kurang untuk airnya bisa ditambahkan sedikit saja ya. Sambil dilihat teksturnya ini masih kurang atau tidak. Nah, seperti ini contohnya, ini sudah cukup ya untuk teksturnya seperti itu. Selanjutnya aku akan menambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian ini kembali diaduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Lanjut aku akan menambahkan pewarna warna merah ya. Ini diberi sekitar 2 sampai 3 tetes. Kemudian diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Selanjutnya jika sudah ini langsung dimasukkan ke dalam loyang saja. Nah, di sini sudah aku siapkan loyang. Ini loyang ukuran 20 x 20 cm. Ini dioles dengan minyak goreng secukupnya saja. Kemudian ini disaring agar tidak ada adonan tepung yang bergerindil. Bisa dibantu dengan spatula agar lebih mudah. Selanjutnya ini diaduk sebentar saja agar lebih tercampur ya. Kemudian jika sudah ini bisa langsung dikukus saja sekarang. Nah, ini airnya sudah mendidih, sekarang bisa langsung dimasukkan saja. Kukus dengan api sedang selama 30 sampai 35 menit dan jangan lupa untuk alasnya ditutup serbet ya agar nanti tidak menetes. Nah, ini setelah 30 sampai 35 menit ini sudah matang. Selanjutnya di sini sudah aku siapkan alas kerja, kemudian dioles dengan minyak goreng secukupnya agar nanti tidak terlalu lengket ya. Kemudian untuk adonan mochinya ini dikeluarkan. Hati-hati ini masih terlalu panas. Ini dalam keadaan panas-panas bisa langsung diuleni saja ya, agar nanti hasilnya lebih kenyal dan lebih enak. Jadi jangan menunggu dingin, langsung diuleni saja dalam keadaan masih panas. Selanjutnya ini aku menguleni dengan sarung tangan plastik ya dan dengan tangan. Ini juga dioles dengan minyak goreng secukupnya saja. Kemudian ini ditarik-tarik agar lebih kenyal. Nah, jika sudah ini bisa dibulatkan. Kemudian ini akan langsung dibagi-bagi saja.
Oh ya, untuk balurannya ini aku pakai tepung maizena yang sudah disangrai. Ini disangrai sekitar 10-15 menit atau sampai matang. Nah, ini untuk mochinya akan aku timbang dengan berat masing-masing sekitar 45 gram atau bisa disesuaikan saja dengan keinginan masing-masing ya. Nah, ini sudah selesai ditimbang semuanya, dapat 12 mochi dengan berat masing-masing sekitar 45 gram. Lanjut untuk isiannya, ini aku pakai sekitar 10-11 stroberi dan ini akan dipotong-potong, dipotong dadu. Untuk isiannya ini yang kecil-kecil saja ya. Dan untuk keluaran atau hiasannya di luar ini juga aku akan pakai stroberi juga yang sudah diiris tipis ya nanti. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang bisa langsung diisi saja. Oh ya, untuk cetakannya ini aku pakai cetakan mochi saja dan ini aku beli di online dengan ukuran yang kecil sekitar 6 cm dan kalau yang besar sekitar 6,5 cm. Kemudian ini aku ambil satu mochinya dan ini dibaluri terlebih dahulu ya dengan tepung maizena agar nanti saat dikilas atau digiling ini tidak lengket. Bisa lihat di video untuk cara menggilasnya dan ini jangan terlalu tipis ya, yang sedang saja. Pastikan sedikit bulat ya, seperti itu contohnya. Nah, jika sudah seperti ini kembali dibaluri dengan tepung maizena untuk sisi kiri dan sisi kanannya. Seperti itu contohnya. Kemudian ini pakai cetakan mochi yang ukuran besar dengan ukuran 6,5 cm dan ditaruh di atasnya ya. Selanjutnya diisi dengan whipped cream. Ini melingkar di sisi pinggirnya dan untuk bagian tengahnya itu dilubangin ya atau dikosongkan. Kemudian diisi dengan stroberinya sekitar 1 sendok teh atau sesuai selera. Kemudian untuk bagian atasnya ini ditutup kembali dengan whipped creamnya. Kemudian adonannya ditutup mochinya ya. Seperti itu contohnya. Nah, jika sudah untuk bagian atasnya kan sisa, itu juga dicubit-cubit agar terpotong ya atau bisa pakai gunting agar lebih mudah. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya ditaburi bagian atasnya dengan tepung maizena agar nanti tidak lengket saat ditaruh di cup kertas. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget ya, dan lakukan semuanya hingga selesai. Nah, ini sudah selesai, dapat 12 mochi stroberi. Kemudian untuk atasnya ini diberi whipped cream secukupnya saja untuk menempelkan stroberinya ya, agar tidak lepas. Nah, ini untuk stroberinya sudah dipotong-potong tadi ya, potong tipis seperti ini contohnya. Kemudian ditempelkan di atasnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini beneran deh cantik banget. Rasanya juga enak banget. Ada rasa creamy-nya dan rasa segernya yang dari stroberi ya. Pokoknya kalian wajib mencobanya, beneran deh. Ini enak banget. Kalian pasti bakalan ketagihan. Bisa dilihat ini beneran cantik dan seger banget. Nah, hanya dengan modal kurang lebih sekitar Rp46.500 ini bisa jadi ide jualan yang bakalan laris banget. Modal persatuannya Rp3.875. Ini bisa dijual dengan harga Rp10.000 atau bisa disesuaikan dengan modal masing-masing ya. Kemudian jika mau dijual ini bisa dikemas dengan mika seperti itu ya contohnya. Itu mika yang ukuran kecil, cup ya, cup yang ukuran kecil. Cantik dan seger banget ya hasilnya. Ini harus dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu ya sebelum dimakan agar rasanya enak banget seperti makan es krim rasa stroberi. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan dadah, selamat mencoba dan semoga berhasil ya. Selanjutnya untuk resep yang kedua, pertama aku akan membuat isiannya terlebih dahulu. Di sini sudah aku siapkan wadah, lalu aku masukkan 1 bungkus whipped cream. Ini beratnya sekitar 100 gram. Dimasukkan semuanya. Selanjutnya aku menambahkan 200 ml air. Untuk airnya ini harus air dingin ya, air yang dari kulkas. Kemudian ini di mixer dengan kecepatan paling tinggi sekitar 3-4 menit.
Nah, setelah adonannya dimixer sekitar 3-4 menit, adonannya menjadi kental, putih, dan berjejak. Contohnya seperti ini. Sekarang bisa dimatikan mixernya. Selanjutnya aku akan menambahkan setengah bungkus keju oles. Ini setengahnya saja nggak apa-apa, tapi kalau mau satu bungkus nggak apa-apa ya, nanti rasanya bakalan lebih enak atau lebih creamy ya. Kemudian aku menambahkan kopi instan rasa tiramisu, aku pakai yang seperti ini ya contohnya, dan ini sudah diseduh. Ini akan dimasukkan sekitar 3 sendok makan saja. Kemudian aku menambahkan 1 saset SKM putih. Selanjutnya ini dimixer kembali dengan kecepatan tinggi sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Nggak perlu lama-lama ya, cukup tercampur rata saja sudah cukup. Nah, seperti ini sudah cukup, bisa dimatikan mixernya. Selanjutnya ini akan dipindahkan ke dalam plastik segitiga, kemudian akan disimpan di kulkas ya, agar nanti tidak mudah meleleh. Selanjutnya di sini aku akan membuat adonan mochinya, dan di sini sudah aku siapkan baskom, lalu aku masukkan 300 gram tepung ketan putih, setengah sendok teh garam halus, dan ini ada 2 sendok makan gula pasir. Kemudian diaduk hingga tercampur. Selanjutnya aku menambahkan 300 ml air. Untuk airnya ini aku pakai 300 ml saja ya, karena tekstur dari setiap tepung ini berbeda-beda. Jadi kalau misalkan masih kurang sedikit air, bisa ditambahkan sedikit saja, jangan terlalu banyak ya. Kemudian diaduk hingga semuanya tercampur. Nah, jika sudah tercampur, sekarang akan ditambahkan pewarna. Ini aku pakai warna hijau muda atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Bisa diberi sekitar 2-3 tetes, kemudian diaduk kembali sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Selanjutnya aku menambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Kembali diaduk sampai tercampur rata. Selanjutnya ini akan langsung dimasukkan ke dalam loyang, tapi sebelumnya ini akan disaring terlebih dahulu ya. Di sini sudah aku siapkan loyang ukuran 20 cm, dan ini dioles dengan secukupnya minyak goreng saja agar nanti adonannya tidak terlalu lengket ya. Nah, sekarang bisa langsung disaring saja. Ini aku aduk kembali dengan spatula agar semuanya benar-benar tercampur rata dan tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Selanjutnya jika sudah, ini bisa langsung dikukus saja. Nah, untuk airnya ini sudah mendidih, sekarang bisa langsung dimasukkan saja adonan mochinya. Kukus selama 30 menit dengan api sedang, jangan terlalu besar apinya, dan untuk bagian atasnya ini ditutup dengan serbet ya agar airnya tidak menetes. Selanjutnya di sini aku akan membuat isian dari mochinya. Ini aku pakai Goryeo. Aku beli dengan harga 9.000, isi 10 ya. Dan untuk isiannya ini hanya terpakai 6 bungkus saja. Untuk satu bungkusnya ini isi 4 Goryeo. Kemudian ini dimasukkan ke dalam plastik. Untuk bagian isinya dan untuk yang bagian atas yang di luar ini membutuhkan sekitar 4 bungkus Goryeo ya. Dan ini dihaluskan dengan cara seperti ini, tapi ini nggak terlalu halus ya. Kemudian ini dimasukkan ke dalam mangkok dan ini kembali dihaluskan dengan tangan saja agar hasilnya tidak terlalu besar atau bisa disesuaikan saja. Jika sudah, bisa disisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini sudah aku siapkan mangkok kembali dan ini aku buka sekitar 2 bungkus Goryeo. Kemudian ini akan dihaluskan dengan cara di blender dan ini nanti untuk taburan bagian atasnya ya. Nah, hasilnya seperti ini setelah di blender. Sekarang bisa disisihkan dahulu. Kemudian kembali ke adonan mochinya. Ini setelah 30 menit dan ini sudah matang, bisa dimatikan api kompornya. Kemudian bisa dikeluarkan dan di sini sudah aku siapkan alas kerja. Ini juga aku oles dengan minyak goreng agar tidak terlalu lengket ya. Untuk adonan mochinya ini bisa langsung dikeluarkan saja dalam keadaan masih panas. Lanjut bisa langsung diuleni saja, ini bisa diulen dengan spatula seperti ini contohnya, atau bisa dengan alas kerja ya. Yang alas kerjanya yang pakai ini seperti ini contohnya. Kalau nggak ada bisa pakai spatula aja nggak apa-apa. Nah,
Jika setelah diuleni seperti ini, dan suhu adonannya ini sudah nggak terlalu panas, sekarang bisa diuleni dengan sarung tangan plastik yang sudah dioles dengan minyak goreng agar tidak terlalu lengket. Bisa sambil ditarik-tarik agar adonannya ini menjadi lebih lentur. Kemudian jika sudah diuleni, ini bisa dibulatkan dan selanjutnya bisa dibagi-bagi adonan. Ini dibagi adonan menjadi 16 bagian dengan berat masing-masing sekitar 35 gram. Selanjutnya aku pakai cetakan mochi dan ini aku beli di online dengan ukuran sekitar 6 cm. Selanjutnya untuk taburan mochinya ini aku pakai tepung maizena yang sudah disangrai, ini secukupnya saja ya. Kemudian untuk cetakan mochinya ini aku beri olesan tepung maizena yang sudah disangrai tadi ya, sedikit saja agar nanti tidak lengket. Kemudian aku ambil satu adonan mochinya dan ini dioles dengan tepung maizena sangrai ya agar nanti tidak lengket. Selanjutnya ini aku pipihkan. Tapi jangan terlalu tipis, yang sedang saja dan ini dipipihkan dengan tangan ya. Kalau misalkan mau dipipihkan dengan alat yang seperti itu contohnya tadi, itu bisa banget. Kemudian ini dipipihkan kembali sampai adonannya ini cukup ya, nggak terlalu tipis. Kemudian ini juga dioles kembali dengan tepung maizena secukupnya saja. Kemudian diletakkan di cetakan loyangnya. Kemudian diisi dengan krim yang sudah dibuat tadi. Dan untuk dalamnya ini diisi dengan secukupnya Goryeo tadi ya. Kemudian ini ditutup kembali dengan krimnya. Selanjutnya ini ditutup dengan kulitnya seperti itu ya contohnya. Dan pastikan semuanya benar-benar tertutup. Selanjutnya untuk bagian atasnya itu kan ada lebih sedikit ya, itu bisa dipotong-potong dengan tangan saja nggak apa-apa. Atau bisa pakai gunting ya agar hasilnya lebih cantik. Kemudian untuk bagian atasnya ini aku beri tepung maizena sangrai ya agar nanti tidak lengket di cup kertasnya. Untuk cup kertasnya ini yang ukuran sekitar 5 cm. Nah, sekarang bisa langsung dimasukkan saja ke dalam kulkas agar hasilnya lebih cantik ya. Nah, ini hasilnya setelah dikeluarkan dari kulkas, ini sudah dibuat semua tadi dapatnya 17 mochi isi biskuit. Kemudian ini hasil dari Goryeo yang sudah di blender ya. Kemudian ini ditaburkan di atasnya dengan cara diayak seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai, hasilnya cantik banget seperti ini contohnya. Kemudian untuk bagian atasnya ini aku beri krim tiramisu yang sudah dibuat tadi. Kemudian untuk bagian atasnya juga ini aku beri biskuit Goryeo agar hasilnya lebih cantik ya. Nah, seperti ini hasilnya, ini beneran cantik banget hasilnya dan untuk rasanya ini juga enak banget. Kalian wajib mencobanya, bikinnya mudah banget kan, nggak bakalan ribet. Dan hanya dengan modal kurang lebih sekitar Rp40.600 ini bisa jadi ide jualan yang bakalan laris banget. Modal persatuan Rp2.388. Bisa dijual dengan harga Rp6.000 atau bisa disesuaikan dengan modal masing-masing. Untuk mochinya ini jadi sekitar 17 mochi tiramisu biskuit. Dan kalau mau dikemas ini bisa dikemas dengan mika yang seperti ini contohnya kalau satuan ya. Tapi kalau misalkan isi banyak bisa dikemas dengan mika yang satunya tadi seperti yang dicontoh ya. Kalau untuk ukurannya nanti akan ditaruh di deskripsi saja. Nah, untuk penyimpanannya ini harus disimpan di wadah yang tertutup seperti ini contohnya agar tidak mudah terkena angin. Jadi nanti kalau mudah terkena angin, takutnya bagian luarnya ini akan menjadi keras ya. Ini bisa tahan sekitar 2 hari, bisa dimasukkan ke dalam kulkas, tapi jangan lebih dari 2 hari kalau disimpan di kulkas ya. Takutnya adonannya menjadi keras. Dan seperti ini hasilnya ini beneran enak banget. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan dadah, selamat mencoba dan semoga berhasil ya.